tahun ini memang satu-satunya yang kita harapkan bisa mendongkrak ekonomi itu hanya dari belanja pemerintah, yang kita harapkan bisa tumbuh double digit. Ya. Kalau bisa ke arah 14-15% itu sangat baik pertumbuhannya. Tapi kita tahu aktivitas ekonomi juga lemah ya. Defisit anggaran yang kita alami sekarang itu lebih dikarenakan karena penerimaan negara yang menurun ya, baik dari penerimaan pajak maupun non pajak, akibat juga harga komoditas yang cenderung lemah. Ya. Nah, ini kita harapkan ke depan dalam masuk di kuartal 3 dan kuartal 4 belanja pemerintah bisa lebih cepat lagi dibandingkan kuartal 2. Nah, kuartal 2 ini kelihatan sampai saat ini konfirmasinya memang dari data itu akan cukup rendah ya. Kemungkinan besar kita akan mengalami minus growth dan perkiraan kami ya sekitaran 5% ya year on year penurunan dari pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini. Dan kita harapkan masuk di kuartal 3, kuartal 4 ini mulai membaik ya. Dan ini dengan perbaikan di kondisi pandeminya sendiri. Jadi kalau penanganan pandeminya makin baik, pergerakan manusianya makin mobile, nah ini tentunya akan membantu pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Nah, di tengah kondisi seperti ini dan harapan akan adanya perbaikan, ancaman resesi juga tampaknya kembali lagi terjadi begitu ya. Dan ini juga tentunya membuat Pak Jokowi begitu Presiden kembali marah lagi begitu karena ada anggaran atau serapan yang cukup lamban begitu. Nah, seperti apa ini yang harus diperhatikan begitu? Apalagi ini sudah memasuki bulan Agustus, sebentar lagi kita akan tahu rilis seperti apa di kuartal 2 yang hasilnya tentunya tidak akan terlalu baik. Ini akan seperti apa? Apakah memang kita semakin dekat begitu dengan kondisi ancaman resesi atau seperti apa Pak David? Ya, yang kita tidak harapkan itu kalau pertumbuhan ekonomi tetap rendah di kuartal-kuartal berikut. Ya, pasar sudah mengekspektasi, kami juga berekspektasi bahwa kuartal 2 ini akan minus cukup tinggi. Ya, kuartal-kuartal mungkin kita akan double digit minusnya, sedangkan year on year sekitaran 5%. Nah, yang harus dilakukan adalah bagaimana terobosan-terobosan yang dilakukan pemerintah itu segera diimplementasikan. Terutama yang mungkin paling terpengaruh saat ini adalah tentunya kelompok masyarakat yang informal ya, terus juga UKM, kelompok masyarakat menengah ke bawah. Nah, ini yang harapkan dari cash transfer maupun juga program-program pemerintah yang sudah dicanangkan sebelumnya. Karena kalau dari perdagangan luar negeri kelihatan masih lemah ya, dari konsumsi juga terutama untuk barang-barang durable goods item ini juga masih relatif lemah kecuali elektronik ya yang mulai ada peningkatan, tapi kita belum tahu juga apakah ini akan sustainable. Terus juga untuk dari titik terendahnya di bulan Mei memang untuk beberapa durable goods item seperti penjualan mobil, motor sudah ada rebound. Tapi yang kita inginkan inilah sustainable masuk ke kuartal 3 dan kuartal 4 dan ini sangat terkait dengan perkembangan pandeminya sendiri ya. Dan juga kondisi eksternal. Kita berharap kondisi eksternalnya juga tidak terlalu volatile dan tetap juga harus ada contingency plan ya terhadap kemungkinan-kemungkinan terburuk.